Oke, nah Mas Raymond, kalau di Bali kan minumannya disebut arak ya, Heeh. dan itu tuh asalnya dari mana sih kata-kata arak itu? Ya. Ada dua versi ya. Satu yang mengatakan bahwa arak itu dari bahasa Arab, arak. Tapi saya lebih setuju arak di kita ini berasal dari India, areka. Oh, areka Ya, tadinya. jadi Oke. keberadaan kita tahu lah kerajaan-kerajaan dulu di Nusantara ini banyak dipengaruhi oleh Hindu kan. Itu kan datangnya dari India. Iya. Ya kan, bukan dari Arab gitu. Jadi saya lebih condong mengatakan bahwa arak itu dari budaya India dan keberadaan arak di Indonesia khususnya di Bali mungkin ya. Bali kan sekarang mayoritas Hindu. Iya. Itu ya setua peradaban Hindu di Nusantara. Oh, Menurut oke, saya ya. Oke. Kapan masuknya kita nggak tahu dan ada juga yang ketiga itu ciu dari Cina. Ciu Tapi dari Cina Cina, juga betul. masuk ke kita juga udah lama. Iya, betul. Cuma kita tahu bahwa Cina tidak menguasai Iya, betul. karakter mereka itu, mereka berdagang, mereka nggak menguasai. Iya. Tapi kalau India lain gitu ya. Mereka mendirikan kerajaan segala macam sehingga waktu itu yang berkuasa raja ya dengan budaya Indianya ini disebut arak. Iya, Ini betul. kan destilasi. Sebetulnya Iya. sama dengan cap tikus, sama dengan apa namanya moke. Moke, ya betul. Sopi, moke itu destilasi, ya, Destilasi itu destilasi. sebenarnya sama aja. Cuma kalau lihat dari kenapa ini bisa hidup lama di Indonesia, selain zaman dulu fermentasi minumannya, yang destilasi juga karena ada peradaban besar dari luar yang masuk ya. Iya, Peradaban betul. India. Jadi Itu areka. masih misterius ya. Saya pernah baca itu kerajaan Chola India Selatan. Chola, Yang Chola ya Chola Mandala. itu ya, yang pernah, dan itu waktu pertama kali itu juga yang men-switch sagu dari nasi, saya dengar. Oh, oke. Karena kan di Jawa itu kan nasi itu sego, ya kan? Sego itu sebetulnya artinya sagu. Oke. Tapi somehow berubah jadi nasi gitu. Nah, orang India yang makan nasi duluan gitu. Kita nggak tahu kapan nih switch-nya. Ya, Ya, dan itu berhubungan dengan itu mungkin ya, bahwa pada saat pengaruh India masuk, areka masuk, Areka. dan Jadi itu juga budaya arak ya. budaya nasi itu, padi itu juga masuk ya ke kita, sehingga di Bali dengan di Kalimantan itu ada minuman yang dari nasi. Iya, betul. Itu brem kalau di Bali ya. Brem ya, betul, brem. Itu salah satunya ya ingredientsnya dari itu. Iya, Kalau di itu Jepang kan sake dari sake, nasi. betul. Dari ya nasi, betul, nasi ya. ketan ya, betul. Dayak juga dia menyebutnya tuak dari beras. Ya, ada Ya. tuak, ada yang disebut baram juga. Baram juga ada. Baram. Ya. Kalau baram didestilasi, Fermentasi. fermentasi saja ya. Destilasi itu ada beberapa tempat tuh beda ya. Ada yang nyebut arak, ada yang di Kalteng itu nyebutnya anding. 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 Oh. Tapi ada yang menyebut anding itu justru raginya. Oh, raginya. Tapi waktu saya tanya ada kafe di sana, ada 2 kafe yang menjual menyajikan minuman ini, dia bilang ini anding. Oh, oke. Sekitar 40%. Ada 40% alkoholnya. ya. Oh, berarti destilasi ya. Destilasi. Iya, Putih, warnanya sama. Jadi Iya. kalau saya ini nyium pertama kali, karena saya budayanya Manado ya, jadi baunya cap tikus gitu. Iya. Oh. Bau cap tikus gitu. Kurang Iya. lebih baunya sih sama ya. Baunya Kalau mirip ya. fermentasi itu yang beda. Ya, fermentasi beda, dan kalau setahu saya sih di prasasti-prasasti Jawa itu yang disebut semuanya fermentasi, belum ada yang destilasi ya. Kalau nggak salah ada, tapi jadi dia ada yang destilasi, ada sajeng, ada aduh saya lupa, madya apa? Oh, yang satu lagi Madya, didestilasi. sajeng, Oh, oke. ada yang fermentasi itu 3 ya, lontar, kelapa, enau. Oh iya, betul. Di Indonesia itu 3 itu, dan Iya. kita kaya sekali dengan Iya. 3 ini gitu. Karena pohonnya banyak ya, karena pohonnya juga ada di mana-mana gitu. Ya, dan kayaknya sih udah kenal destilasi ya di prasasti itu. Dan itu salah satu ritual Hindu, Tantrayana. Itu, Tantrayana ya. itu adalah Molimo 5M, Pancamakara kalau bahasa ini dulunya ya. Salah satunya itu madya itu minum. Oh, madya itu minum artinya. Minum, Oh, oke. Gitu. Oke, Jadi oke. gini Mas, kita mendekatkan ke Yang Maha Kuasa itu lewat keheningan, lewat kosong, apa istilahnya?
kehampaan. Minuman itu kan menurunkan Tingkat frekuensi kesadaran. kita ya, kesadaran kita. Itu yang salah satu ritual waktu zaman itu ya, mandi. Oke. Berarti memang di mana-mana ya, tentu saja terutama di Bali, arak itu erat kaitannya dengan ritual dan budaya ya. Ya, di Bali juga ada yang namanya Butayatya, Butayatya itu upacara khusus untuk buto. Jadi ya makhluk yang buto tuh kayak raksasa gitu ya, yang negatif lah atau kalau di Bali kan ada yang melindungi, di Hindu kan ada yang melindungi, ada yang merusak. Nah, buto ini yang bagian merusak gitu lah. Itu sajennya ya tuak atau arak. Jadi saya punya asumsi teman-teman di Bali itu selama COVID ini menggunakan minuman beralkohol itu untuk mengobati COVID. Asumsi saya mungkin ya, pandangan orang Bali bahwa COVID ini makhluk yang tidak kasat mata dan negatif jahat. Harus disajenin sama minuman kan? Iya. Ya dia minum lah. Dan ini entah kebetulan saya menanya ke dua orang dokter gitu ya, satu profesor, satu dokter, teman saya dokter yang profesor tuh mantan kepala Cipto. Iya. COVID itu mati kena alkohol berapa persen? 65%. Jadi saya bilang, ya kalau 40 lumayan lah. Lumayan lah. Ya kan? Iya. Kalau 40 lumayan lah. Dan saya alhamdulillah sampai saat ini saya baru 2 kali vaksin, yang karena saya punya gula, yang booster saya nggak bisa. Iya. Terus sampai sekarang saya belum. Iya. Ya Jangan memang sampai sih, tapi kalau memang kita lihat film-film zaman perang itu kan memang alkohol itu bisa sebagai desinfektan juga. Kalau misalnya dia harus operasi di dalam mengeluarkan peluru itu kan disiram dulu. Ya memang membersihkan. benar Pak Mas Raymond bilang benar juga. Memang 40% is okay. Dia mempunyai potensi juga untuk membunuh bakteri gitu ya. Iya, dan ini kan 40%. bukan kapasitas kita untuk mengatakan bahwa betul. tapi silakanlah teman-teman kedokteran teliti dong. Iya. Yang punya ilmunya teliti dong hubungan COVID, ya kan, ya ambil sampel, siram pakai ini. Iya. Jadinya gimana gitu. Iya. Kalau dia ini ya bahannya banyak. Iya, bahannya banyak. Kita banyak bahannya. Dan di Bali itu berarti sama juga ya, ada yang arak lontar, enau, ada Kelapa. yang kelapa ya. Terus kalau brem itu yang dari beras. Kalau dia disuling bisa jadi arak juga gitu ya. Tapi ada satu lagi di Bali, salak. Oh iya, salak betul. Iya, salak. Buah. Betul. Nah ini satu kisah yang menarik ya soal salak ini. Jadi saya dapat dari teman-teman di Jogja. Mereka ngambil buah yang udah kelewat matang dari pasar. Iya. Yang sama penjual tuh udah nggak ada harganya, tinggal dibuang. Tapi itu bisa jadi uang sebetulnya. Iya. Jadi dibeli, itu dibuat minuman fermentasi. Jadi fine-fine aja gitu kalau kita bicara tentang tadi budaya minum, hari arak segala ya. Kalau kita bisa membuat arak dari buah-buahan, kan karbohidrat ya. Kalau Hanas bilang semua karbohidrat bisa gitu ya. Bisa, iya. Jadi kita nggak ada buah yang terbuang. Iya, betul. Ya kan, bisa dibikin. Betul. Pernah ada video viral mengenai roti-roti yang nggak laku dibuangin gitu ya. Terus ditanya tuh solusinya apa? Ya kalau secara kimia ya satu-satunya solusi ya difermentasi. Ya. Karena roti-roti itu kan karbohidrat tuh ada gulanya, bisa difermentasi gitu. Iya. Dan memang itu jadi solusi juga. Itu kembali ke alam gitu ya. Betul. Kembali lagi ke alam, nggak dibuang gitu istilahnya gitu. Jadi sebenarnya ya kita bilang nenek moyang zaman dulu tuh udah mempelajari itu semua sebetulnya. Gimana sih teknologinya untuk bikin ini, ya kan, macam-macam. Ada yang di Manado tuh pakai bambu panjang gitu ya, untuk mendinginkannya segala. Kenapa dia harus proses muter gini? destilasinya ya. Pas destilasi kan ini kalau panas kan wadahnya pakai apa nih? Pas jatuh airnya dingin gitu kan, udah siap. Itu juga mereka udah mikirkan itu gitu. Betul, saya juga ini kebetulan ada ini sih nggak dijual, ini punya teman saya dibagi dari Chef Yudi di Tejakula ya, Bali Utara di Buleleng. Dia itu melakukan destilasi dengan bambu, Mas Raymond.
Saya mula-mula sebagai orang kimia lihat ke sana takjub, kok bisa destilasi nggak pakai termometer gitu ya. Tapi bagus hasilnya gitu. Jadi memang nenek moyang kita bisa melakukan semua proses ini tanpa teknologi yang kita tahu sekarang gitu ya. Tanpa termometer, tanpa apa, bisa dia melakukan membuat arak gitu ya. Sehingga itu menjadi satu hal yang patut kita banggakan dan patut kita rayakan gitu ya. Cuma bedanya mungkin kalau sekarang bisa dibikin standar. Oke, sekian persen gitu ya. Kalau dulu kan range ya. Range-nya sekian sampai sekian persen gitu. Ya cuma bisa, kalau orang Manado tuh ngelihat tinggi rendahnya kadar alkohol itu ya dibakar. Dibakar ya. Apinya biru ini tinggi. Itu betul. Itu terus betul memang. Lama sebentar atau lama itu melihatnya. Dulu saya pernah bikin video edukasi mengenai oplosan. Salah satu syarat itu bisa diminum adalah apinya biru. Sebab metanol dan sebagainya itu apinya nggak biru, apinya kuning. Jadi kita coba bakar gitu ya. Itu memang salah satu itu. Jadi nenek moyang kita pun udah tahu ya teknik-teknik seperti itu. Nah itu juga penting ya Hari ya. Jadi pengetahuan untuk masyarakat, memang namanya semua sama alkohol. Ya betul. Kalau bahasa Arab kan alkohol, kalau bahasa Indonesia sikohol. Itu masyarakat harus tahu mana metanol, mana etanol gitu. Betul. Etanol itu yang bisa diminum gitu kan, bisa dikonsumsi. Nah, metanol ini kan racun ya. Iya, betul. Oplosan itu kan kebanyakan ya metanol. Iya, betul. Sampai rumah sakit di Bali itu satu-satunya rumah sakit yang klaim dia bisa menyembuhkan korban oplosan. Saya tanya gimana caranya? 100% loh sembuh. Gimana caranya? Dikasih minuman beralkohol. Dikasih alkohol etanol. Betul. Kok gitu? Ya itu kan metanol. betul. Kita paksa dia jadi etanol. Kalau dia jadi etanol bisa diterima tubuh. Bukan. Metanol itu larut cepat dalam etanol. Oh gitu. Jadi kalau kita minum, kita keracunan di badan banyak metanol nih. Begitu kita minum etanol, metanolnya keluar, etanolnya masuk gitu. Oke. Jadi metanolnya akan kebuang. Jadi kalau udah mulai minum mules-mules. Iya betul. Itu memang tekniknya begitu. Iya, dan itu 100%. Begitu. Saya kaget juga mereka gimana caranya, ya kan? Tapi itu kan maksud saya ya jadi zaman dulu tahun 1700-an itu alkohol masih masuk sebagai resep. Obat. Iya. Bisa diresepkan, tapi kemudian di ban, nggak boleh, gitu ya. Tapi psikotropika masih boleh, gitu. Tapi alkohol berhenti. Nah, dengan cerita tadi soal metanol dan etanol itu ternyata kan itu juga diresepkan. Iya betul. Ya, maksudnya treatment itu sebagai treatment lah. Itu bisa dan itu it works gitu dan itu logik sekali, sangat. Itu logik sekali betul. Sangat ilmiah gitu ya. Betul. Why not kalau itu bisa dipakai gitu ya. Tapi kan tadi masyarakat kita punya wisdom sendiri, minuman alkohol itu bisa buat macam-macam. Karena dia punya ini panas, hangat gitu ya. Itu kadang-kadang untuk kalau kita mau naruh minyak supaya bisa ngeresep, itunya dikasih ini dulu alkohol, baru ditaruh supaya dia ngeresep. Gitu, pori-porinya terbuka, dia ngeresep gitu ya. Ada lah pasti wisdomnya, efek positif dari minuman beralkohol gitu ya. Itu yang perlu sebetulnya saya minta teman-teman dari kedokteran, ilmu kedokteran, tolong dong Iya. Ada sebatas apa sih dia menjadi hal baik, dan sebatas apa lewat dari itu dia menjadi hal buruk misalnya. Betul. Itu kali ya. Oke, Mas Raymond. Ada pesan nggak nih buat teman-teman yang lagi nonton nih, yang lagi sama-sama merayakan Hari Arak Nasional? Buat kita semua ya, kita bangsa ini harus memuliakan budayanya. Siapa lagi kalau bukan kita gitu ya. Arak ini adalah salah satu produk budaya yang lestari dari zaman dulu. Kita dengan adanya Hari Arak ini kita apresiasi, tapi dengan porsi yang sepantasnya gitu ya. Kita juga harus bijak. Bukan artinya tadi ada Hari Arak lalu kita lepas kontrol dan minum konsumsi berlebihan. Jadi menurut saya mari kita rayakan
kegemilangan budaya tradisional kita, bangsa Indonesia, bangsa Nusantara, demi Indonesia yang lebih baik, lebih toleran dan lebih terbuka. Terima kasih Mas Raymond, dan buat teman-teman cara merayakannya simple aja. Kalau yang biasanya minum whisky, biasanya minum bir, coba deh hari ini cicipin arak. Oh ya. iya. Coba lihat di mana bisa beli. Coba deh setiap tahun satu aja kita cicipin kan. Nanti lama-lama oh ternyata ada yang rasa buah, ada yang dari salak, ada yang dari ini. Jadi lama-lama bisa tahu sendiri gitu ya. Sebab kalau budaya Indonesia, kalau bukan orang Indonesia, siapa lagi yang akan memajukannya? Ya. Sama itu kali ya, minum dengan bijak. Tidak mengerjakan mesin atau kendaraan ketika ada pengaruh alkohol, itu menurut saya juga penting gitu ya. Dan jangan lupa jangan minum sendiri. Kalau minum rame-rame. Iya. Ajak teman gitu ya. Jadi kalau kita udah mulai terpengaruh gitu ya ada dengan teman-teman alkohol, yang bisa mengingatkan. Betul. Atau kita bisa bilang kayaknya nggak kuat jalan nih. Iya. Pesenin taksi dong gitu ya. Pesenin taksi dong. Nah, itu. Jadi tadi ya sosial itu yang membuat fungsi sosial dalam minuman itu yang membuat kita saling menjaga. Betul, gitu ya. kita saling menjaga. Jadi kita gotong royong minumnya gitu. Betul. Oke, terima kasih Mas Raymond sudah ngobrol bareng Fermentasi Nusantara malam ini. Sekali lagi selamat Hari Arak Nasional. Terima kasih pada teman-teman yang sudah mengusulkan Hari Arak Nasional ini. Kami ikut senang, ikut bangga, dan tentu saja ikut mendukung usaha-usaha untuk memajukan budaya Indonesia melalui arak dari Bali. Iya, kita kasih bikin tanda kali ya, selamat Hari Arak Nasional. Selamat Hari Arak Nasional. Ini kan satu sloki. Satu sloki. Selamat Hari Arak. Oke, sampai jumpa di Forum Fermentasi Nusantara berikutnya. Saya Harnas, undur diri dulu. Bye.